Semangat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan bagaimana cara negosiasi yang baik. Silakan ya, bagi teman-teman yang akan mencatat, ya siapkan alat catatannya. Apabila ada yang perlu untuk dicatat, bagaimana cara negosiasi yang handal, ya, silakan untuk dipersiapkan catatannya. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai ya, pembahasan ini, kajian ini dengan sebuah cerita yang menarik terlebih dahulu. Ini dialami oleh Krispos. Krispos ini adalah seorang negosiator FBI ulung. Saat itu dia diundang di Universitas Harvard, universitas ternama di dunia, untuk melawan mahasiswa terpilih di universitas tersebut. Hasilnya sangat mencengangkan karena dia bisa melibas habis mahasiswa tersebut. Agen FBI ini menang besar. Ingat ya, ini lawannya adalah mahasiswa terbaik dari universitas terbaik di dunia. Banyak orang berpikir Krispos mungkin cuman beruntung. Maka lomba itu diulangi kembali dengan lawan tetap mahasiswa yang dipilih secara selektif di universitas tersebut. Tetapi berbeda dengan universitas mahasiswa sebelumnya. Hasilnya pun sama, Krispos ternyata menang besar di atas meja negosiasinya. Bagaimana ini strateginya sehingga Krispos ini bisa menang besar? Strategi yang dia gunakan dinamakan angsa hitam. Ya, itu angsa hitam, nama strateginya. Ada beberapa pemahaman dan teknik untuk memakai jurus ini. Sebelumnya, kita harus memahami dulu strategi lama yang masih digunakan sampai sekarang. Strategi umum yang sering dipakai bernegosiasi adalah dengan cara membuat lawan harus berkata iya. Mungkin kamu pernah mengalami ya, dari marketing, dari perusahaan kebanyakan yang menawarkan sebuah produk. Mereka memaksa Anda untuk mengatakan iya. Saya pun pernah mengalami kejadian yang demikian. Seperti itu, misalkan pada marketing game, marketing telepon, atau di marketing asuransi. Contohnya, ya, ini misalkan ada kata-kata yang biasa kita terima dalam sebuah penawaran produk. Apakah Anda mau hidup sehat? Ini pertanyaan. Pasti orang lain akan berkata iya, tidak mungkin berkata tidak. Karena cuma itu-itunya jawaban yang cocok untuk pertanyaan tadi. Ya. Mau tidak mau, kita harus berkata iya. Ya. Kemudian pada kalimat yang lain, contoh pada kalimat yang lain. Mau tidak menjadi tidak membebani orang tua. Pasti semuanya akan berkata iya juga. Karena itu harapan. Harapan semua orang pasti hidupnya tidak mau menjadi beban orang lain, apalagi orang tua. Sehingga dengan pertanyaan tadi, kita mau tidak mau harus berkata iya lagi. Yang pada akhirnya perusahaan akan menawarkan produk yang bisa melakukan itu semua. Strategi lama ini sering tidak berhasil. Strategi lama ini memiliki banyak kelemahan. Apa saja kelemahannya? Ini akan saya gamblangkan sedikit berkaitan dengan kelemahan-kelemahan dari strategi lama. Kelemahan pertama adalah logika dan emosi. Strategi ini dikonsepkan pada tahun 1979 oleh dua orang mahasiswa bisnis. Mereka memikirkan bahwa manusia sebagai makhluk rasional atau logika, sehingga manusia membuat keputusan berdasarkan hal itu.
Ini teorinya. Pada kenyataannya, ternyata dari penelitian terbaru, manusia membuat keputusan berdasarkan emosional daripada rasional atau logika. Jadi keputusan emosi mengalahkan keputusan logika. Bahkan Crispus mengatakan bahwa orang yang memiliki IQ-nya tinggi biasanya buruk dalam negosiasi. Itu ada kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah ilusi kontrol. Negosiasi yang baik adalah ketika lawan Anda merasa dia yang memegang kontrol negosiasi. Kalau Anda mengiring lawan Anda untuk berkata, "Iya," berarti Anda yang memiliki kuasa. Dan pihak lawan yang tidak memiliki kontrol, orang tidak suka seperti digiring untuk berkata, "Iya." Mereka akan curiga, ada apa ini? Mengapa saya harus menjawab iya? Ingat, manusia adalah makhluk emosi, bukan makhluk logika. Kelemahan yang ketiga adalah kata tidak lebih baik daripada kata ya. Anda mau lawan bicara Anda untuk merasa nyaman untuk berkata tidak, karena dalam situasi di mana lawan Anda mempunyai otonomi, mempunyai hak untuk mengatakan tidak. Itulah saat negosiasi yang benar yang bisa kita mulai. Maka dari itu, dasar strategi yang baru bisa saya ingat adalah yang pertama, manusia lebih membuat keputusan berdasarkan emosi ketimbang logika. Yang kedua, ilusi kontrol. Anda mau lawan Anda memberi harga atau membeli produk berdasarkan yang Anda mau, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah ide mereka. Dan yang ketiga, otonomi untuk mengatakan tidak. Mereka nyaman untuk bilang tidak. Ada beberapa jurus atau strategi yang ada dalam angsa hitam. Pertama adalah strategi pertanyaan terkalibrasi. Adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan jawaban ya, tidak, atau semacamnya. Contohnya, daripada menanyakan apakah kamu menyukai barang ini, karena pertanyaan ini bisa dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan berkalibrasi jauh mengarah kepada barang seperti apa yang Anda butuhkan. Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Hal kedua dalam pertanyaan terkalibrasi adalah sama seperti strategi lama, menggiring seseorang ke hal inklusi yang kita mau. Namun bedanya adalah orang tersebut yang memberikan ide tersebut dan merasa dalam kontrol negosiasi. Pertanyaan terkalibrasi biasanya dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan terkadang mengapa. Tujuan pertanyaan terkalibrasi adalah membuat pihak lawan lebih terbuka dan memperkenalkan ide dan permintaan Anda tanpa terdengar memaksa. Itu adalah pertanyaan terkalibrasi. Yang kedua adalah mirroring. Mirroring adalah pertanyaan yang mengikuti kata-kata tersebut. Kata-kata orang lawan kita, jadi mirroring itu adalah pertanyaan yang mengikuti kata-kata orang tersebut, artinya lawannya.
Contohnya, misalkan ya, orang tersebut bercerita, saya baru dari X, Y, dan Z nih. Anda bisa melanjutkan dari X, Y, dan Z. Kemungkinan orang tersebut akan melanjutkan cerita. X, Y, dan Z itu gini ya. Tujuan mirroring ini untuk menambah waktu Anda untuk berpikir, bernegosiasi, dan menambah informasi. Orang tersebut akan merasa nyaman ketika kita mirroring karena merasa didengarkan dan diakui. Studi kasus di sebuah restoran di mana pelayan A melakukan mirroring terhadap konsumen dan pelayan B melakukan pujian halus kepada konsumennya. Pelayan A mendapatkan tips 70% lebih banyak daripada pelayan B karena konsumen merasa nyaman dan didengarkan. Ini adalah bukti ketika mirroring ini sangat tepat dalam meningkatkan efisiensi negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah labeling atau melabel. Anda memberi label ke perasaan tersebut. Melabel biasanya kalimat diawali dengan kata tampaknya, sepertinya, kayaknya. Contohnya, lawan bicara Anda terlihat marah. Maka Anda bisa memberi label sepertinya Anda marah dengan situasi ini. Nah, itu salah satu contoh membuat label kepada perasaan lawan kita. Ya. Seperti kalimat tadi. Sepertinya Anda marah dengan situasi ini. Nah, itu ada sebuah pertanyaan, labeling. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik emosi dari pihak lawan. Begitu juga untuk hal yang positif. Tampaknya Anda sangat antusias dalam menangani customer Anda. Itu sebuah pertanyaan. Ya, dalam hal yang positif, labeling dalam hal positif. Saya ulangi lagi contohnya. Tampaknya Anda sangat antusias dalam menangani customer Anda. Hal ini akan menambah energi positif di lawan bicara Anda. Jadi, labeling di saat yang tepat akan mengurangi energi negatif di lawan bicara kita, atau justru menambah energi positif pada diri kita atau seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, diam secara dinamis. Diam adalah alat komunikasi yang ampuh. Diam pada saat tertentu akan memberikan dampak yang sangat besar bila Anda berbicara terus-menerus. Ini dipakai untuk memberikan waktu kepada pihak lawan untuk berpikir dan mengumpulkan pikirannya. Hal ini juga dapat Anda gunakan untuk menyampaikan hal terakhir yang akan Anda katakan. Biasanya dipakai setelah Anda memberikan labeling kepada seseorang. Semua jurus tersebut dipakai untuk mencari angsa hitam. Angsa hitam adalah untuk mengetahui apa yang tidak diketahui, mencari landasan emosi seseorang untuk membuat keputusan tersebut. Bagaimana Anda tahu ketika Anda mendapatkan angsa hitam? Yaitu ketika Anda mendapatkan kata "that's right" atau "ya, itu betul". Nah, ini adalah ketika Anda betul meringkas apa yang lawan Anda inginkan, ketika lawan Anda bisa mengatakan, "Ya, itu betul.
Ini berarti Anda bisa mengartikulasi cara pandang dan emosi lawan bicara. Mengertilah sudut pandang dan emosi lawan bicara Anda, dan hanya pada saat mereka dimengerti, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari negosiasi tersebut. Dalam salah satu kasusnya, Krispos dalam salah satu negosiasi penyanderaan di Filipina pada saat itu, dia bisa mengatakan, terorisnya mengatakan, ya betul. Krispos, ini kata-kata dari Krispos kepada terorisnya. Kamu merasa gini, karena masalah gini, dan gini. Jadi kamu melakukan semua itu. Akhirnya teroris menjawabnya, ya itu betul. Dari kejadian negosiasi yang dilakukan oleh Krispos terhadap teroris, akhirnya teroris merasa dimengerti oleh Krispos dan membebaskan sandranya dengan selamat tanpa meminta imbalan apapun. Itulah kekuatan angsa hitam. Catatan, ya itu benar tidak sama dengan ya kamu benar. Ya itu benar merujuk pada subjek pembicaraan di mana lawan Anda membuat landasan emosi keputusannya. Ya, kamu benar merujuk apa yang kamu katakan ada betulnya, tetapi tidak masuk ke landasan emosi keputusannya. Terus bagaimana tips-tipsnya dalam mencari angsa hitam? Yang paling pertama adalah bertemu tatap muka lebih baik dalam negosiasi. Perlu diingat 73855 itu adalah angka yang harus diingat-ingat. Kenapa? Ada apa dengan 73855? Itu artinya komunikasi dapat dilihat dari 7-nya itu adalah 7%. Isinya adalah kalimat. 38% itu adalah intonasi. Dan 55% itu adalah bahasa tubuh. Itu adalah rumus komunikasi. Orang akan memberikan sebuah signal terbesar dari bahasa tubuh. Dan kedua dari intonasi. Kalimat yang mereka ungkapkan tidak banyak mengungkap banyak hal. Jadi Anda dapat membuka dan mengungkap emosional orang lain dari tatap muka. Seringkali berbicara di WA, contohnya, lebih ringan menjadi lebih serius. Ketika kita diskusi di dalam WA, bobotnya itu ringan-ringan saja, tetapi bisa menjadi lebih serius. Sebabnya hanya karena pihak lawan menangkap apa yang Anda tulis salah, itu karena tidak adanya intonasi dan bahasa tubuh. Sehingga seringkali kesalahpahaman dapat terjadi gara-gara tulisan yang ada di WA. Itu yang pertama. Yang kedua, kata yang paling merusak dalam negosiasi adalah saya hanya mau harga yang adil, atau
ini udah harga pas. Itu adalah kata yang paling merusak dalam sebuah negosiasi. Ini berarti salah satu pihak sudah terlalu memaksa dalam sebuah negosiasi. Hanya ada dua kemungkinan hasil dari negosiasi yang seperti itu. Pertama adalah perjanjian gagal dan bubar. Dan yang kedua adalah perjanjian dilakukan setengah hati, yang akhirnya berujung pada kualitas produk dan jasa yang diberikan jelek atau buruk. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tipe-tipe negosiator. Tipe orang dan cara negosiasinya. Itu ada 3. Yang pertama ada asertif, yang kedua ada tipe analis, dan yang ketiga ada tipe akomodator. Apa itu asertif? Tipe orang asertif adalah negosiator yang pertama jujur, logis, dan to the point. Mereka nggak mau muter-muter, namun terkadang suka dipersepsikan seperti agresif. Kejelekan asertif adalah mereka suka menang. Apabila Anda kasih sedikit hati, mereka akan ambil jantung. Itu kejelekannya. Dalam pekerjaan, dia berorientasi kepada pekerjaan atau proyek yang terpenting selesai, daripada solusi selesai yang sempurna. Bagaimana cara menghadapinya? Cara yang menghadapi orang asertif adalah dengan cara mirroring. Adalah strategi yang tepat melawan orang tipe ini. Karena mereka suka didengarkan, Anda harus mendapatkan kata "ya, itu betul" dari mereka. Dari tipe inilah mereka hanya akan fokus pada apa yang mereka harus katakan dan akan mendengarkan ketika mereka yakin dan sudah dimengerti. Bila ada suasana diam atau sunyi, maka seorang asertif akan menangkap itu sebagai waktu untuk berpikir dan untuk melanjutkan kembali berbicara yang lebih. Cara berpikir atau mindset seorang asertif adalah waktu adalah uang. Dia mementingkan dirinya didengar. Jadi mindsetnya itu waktu adalah uang. The time is money. Dan dia lebih mementingkan dirinya didengar ketimbang mendengar orang lain. Ini adalah tipe asertif. Kemudian yang kedua adalah tipe akomodator. Akomodator adalah orang yang suka berbincang-bincang, kemudian sosial dan ramah. Itu adalah orang akomodator. Mereka fokus pada relasi, sering dianggap teman oleh lawan negosiasinya. Mereka suka memberi tanpa meminta imbalan. Kejelekannya seorang akomodator adalah suka ngalur ngidul kalau ngomong, kemana-mana kalau berbicara, dan off topic, ya, keluar dari topik ketika negosiasi. Sehingga ketika Anda meeting dengan orang yang tipenya akomodator, ini terkadang lama banget untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dan mereka juga suka bilang "ya" hanya karena tidak mau menyakiti perasaan temannya atau lawannya atau perasaan Anda. Orangnya nggak enakan
padahal mereka tidak sanggup menjalankan perjanjiannya. Bagaimana menghadapi tipe orang seperti ini? Gunakan pertanyaan terkalibrasi untuk menghadapi tipe orang seperti ini, supaya topik pembicaraan tidak terlalu kemana-mana dan memotong kalimat basa-basi, dan bisa mencapai kesimpulan yang cepat. Pertanyaan terkalibrasi juga digunakan untuk mengetahui apakah dia benar-benar menyanggupi perjanjian atau karena perasaan gak enakan kepada Anda. Bila seorang akomodator diam, itu artinya dia sedang marah. Hati-hati. Cara berpikirnya, mindsetnya seorang akomodator adalah waktu adalah membangun relasi. Dia mementingkan membangun relasi daripada yang lainnya. Itu adalah tipe seorang akomodator. Yang terakhir adalah yang ketiga, analis. Analis adalah seorang yang banyak bertanya dan suka bersiap-siap. Suka bersiap-siap sebelum bertemu, sebelum melakukan sesuatu. Sebelum bertemu dengan mereka adalah tipe orang yang skeptis dan berhati-hati. Maka kadang mereka dipersepsikan orang yang dingin. Mereka suka bekerja sendiri dan lambat menjawab pertanyaan yang terkalibrasi. Kejelekan seorang analis adalah mereka tidak suka dikejutkan. Dan kalau Anda baru bertemu dengan seorang analis, Anda akan dipandang curiga. Jangan menutup perjanjian apabila sekali bertemu. Apabila mereka diberi barang atau jasa yang gratisan, mereka menganggap bahwa itu adanya jebakan. Itu orang analis. Bagaimana cara menghadapi orang yang analis seperti ini? Strateginya adalah dengan memberi label atau strategi labeling. Adalah sebuah strategi untuk menghadapi mereka bertipe analis. Ini digunakan untuk mengurangi skeptis orang tersebut. Kemudian selalu gunakan data untuk menjelaskan alasanmu. Jangan pakai katanya, menurut saya, dan lain-lain. Tidak sependapat pun harus menggunakan data. Kalau seorang analis diam, itu artinya dia sedang berpikir. Dan mindset seorang analis adalah waktu adalah persiapan. Gayanya mementingkan fakta dan informasi. Itu seorang analis. Itulah strategi angsa hitam dari Chris Voss yang dimuat dalam bukunya Never Split Difference atau Jangan Berkompromi. Oh iya, kalian tipe negosiator apa ya? Silakan jawab ya. Apakah masuk ke analis dan sebagainya. Kira-kira tipe teman-teman ini apa? Ya.
Kalau saya ternyata seorang tipe negosiator analis. Itu saja barangkali teman-teman sekalian ya. Cukup sekian dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Selamat berlatih ya. Go entrepreneurship. Semangat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.